Hidup ini sering gak adil, yang jujur kalah, yang tulus disalahkan, yang sabar dicoba terus. Pertanyaannya cuma satu, bagaimana cara tetap kuat tanpa jadi dingin? Itulah stoik. Stoik itu bukan teori. Stoik itu kebebasan menguatkan diri, supaya kita tetap waras di dunia yang sering gak masuk akal. Prinsip paling penting, bedakan mana yang bisa dikendalikan. Ada dua jenis hal yang ada dalam hidup. Yang bisa kita kendalikan, sikap kita, cara kita bicara, usaha kita, pilihan kita. Yang tidak bisa kita kendalikan, penilaian orang lain. Nasib, masa lalu, keadaan, hasil akhir. Masalah mulai muncul ketika kita sibuk mengejar yang tidak bisa dikendalikan, lalu lupa memperbaiki yang sebenarnya bisa. Stoik mengajarkan, kerjakan yang bisa, ikhlaskan yang tidak. Sesederhana itu, tapi tidak semua orang sanggup. Stoik bukan dingin, stoik itu dewasa. Orang stoik itu masih bisa sayang, masih bisa peduli, masih bisa marah. Bedanya cuma satu, mereka tidak dikendalikan emosi. Mereka memilih kapan bicara, kapan diam, kapan maju, kapan mundur. Bukan karena takut, tapi karena sadar. Tidak semua hal pantas diberi energi. Emosi itu boleh, tapi jangan jadi tuan rumahnya. Marah itu manusiawi, kecewa itu wajar, sedih itu normal. Yang berbahaya adalah membiarkan emosi memegang kemudi hidup. Orang stoik bilang, di antara kejadian dan reaksi selalu ada ruang kecil. Di ruang itulah letak kebijaksanaan. Jadi sebelum bereaksi, beri jeda, hitung pelan-pelan, tarik napas, tanya diri sendiri, kalau aku bereaksi sekarang, apakah ini membuat hidupku lebih baik? Kalau tidak, tinggalkan. Hidup tidak harus sesuai keinginan kita. Stoik menerima fakta pahit. Orang bisa berubah, orang bisa mengecewakan, rencana bisa gagal, harapan bisa patah. Bukan pesimis, tapi realistis. Kenapa? Karena ketika kita berhenti berharap, hidup selalu mulus. Kita berhenti terkejut ketika badai datang. Dan saat badai datang, kita tidak panik, kita sudah siap. Fokus pada karakter, bukan citra. Di dunia sekarang, banyak orang sibuk terlihat baik, tapi lupa menjadi baik. Stoik memilih sebaliknya, yang mereka jaga adalah karakter, jujur, adil, disiplin, rendah hati, bertanggung jawab. Karena mereka tahu, citra bisa dibeli, karakter harus dibangun, dan hanya karakter yang bikin kita tegak ketika semua hal lain runtuh. Masalah itu tidak hilang, tapi kita bisa jadi lebih kuat. Stoik tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Stoik hanya menawarkan sesuatu yang lebih berharga, mental yang kuat. Bukan mental yang keras yang kasar, tapi mental tenang yang matang. Masalah tetap ada, tapi tidak hancur lagi karenanya. Jangan kejar pengakuan, kejar keteguhan. Kalau kita hidup untuk dipuji orang, kita akan berubah-ubah. Kita capek, kita kehilangan diri sendiri. Stoik mengatakan, lebih baik dihormati karena keteguhan daripada disukai karena pura-pura. Kalau benar, tetaplah tenang. Kalau salah, akui. Sesimpel itu. Tentang luka dan kecewa. Semua orang punya luka. Semua orang pernah disakiti. Stoik tidak bilang lupakan. Stoik bilang jadikan luka sebagai guru, bukan penjara. Belajar, tapi jangan jadi pahit. Waspada, tapi jangan penuh curiga. Sadar, tapi jangan sinis.
karena hati yang pahit tidak pernah benar-benar bahagia. Disiplin itu bentuk cinta pada diri sendiri. Stoik sangat menekankan disiplin. Disiplin pikiran, disiplin sikap, disiplin ucapan. Kenapa? Karena hidup tanpa disiplin akan dikendalikan oleh kebiasaan buruk. Dan kebiasaan buruk selalu menagih harga yang mahal. Jangan habiskan hidup untuk hal-hal yang tidak penting. Stoik bertanya, kalau hari ini adalah hari terakhir, apa masih pantas marah atau hal sepele? Kita sebut ribut. Padahal waktu berjalan, orang yang kita sayangi menua. Kita juga. Kalau bukan sekarang menghargai, kapan lagi? Ketenangan itu pilihan, bukan warisan. Ada orang miskin tapi tenang. Ada orang kaya tapi gelisah. Karena ketenangan tidak datang dari uang, jabatan, atau validasi. Ketenangan datang dari dalam. Tahu batas diri, tahu prioritas, tahu mana yang bisa dikendalikan, dan tahu kapan harus melepaskan. Itulah stoik. Praktik harian stoik, sederhana tapi dalam. Bangun pagi, niatkan menjadi orang baik. Tanpa mengumumkan, tanpa drama, hanya lakukan kebaikan. Saat marah, tunda respon. Bukan lari, hanya tunda. Supaya yang bicara bukan emosimu, tapi akal sehatmu. Saat kecewa, ingat batas kendali. Sudah ikhtiar? Kalau sudah, maka lepaskan. Saat berhasil, tetap rendah hati, karena semuanya sementara. Melepas itu bukan kalah. Kadang yang paling sulit adalah melepaskan hal yang tidak sehat. Kebencian, dendam, penyesalan, orang yang salah. Stoik mengingatkan, berpegang pada hal yang menyakitimu bukan tanda setia. Itu tanda kamu lupa mencintai dirimu. Berani pergi dari yang merusak, itu bukan egois, itu dewasa. Hidup seimbang, kuat, tapi tetap lembut. Stoik bukan robot. Stoik tetap manusia. Mereka kuat di luar, tapi lembut di dalam. Mereka memilih. Tegas tanpa kasar, baik tanpa bodoh, sabar tanpa diinjak-injak. Karena ketegasan dan kebaikan bisa berjalan bersama. Jadilah tenang bukan karena dunia baik, tapi karena hatimu kuat. Dunia mungkin tidak berubah, orang mungkin tetap sama, masalah mungkin tetap datang, tapi kita bisa berubah. Kita bisa jadi lebih kuat, lebih dewasa, lebih tenang. Itulah esensi stoik. Bukan menunggu hidup jadi mudah, tapi menjadikan diri kita tetap lebih siap. Kalau hari ini kamu lagi lelah, ingat satu hal. Kamu tidak harus mengontrol segalanya. Cukup kendalikan dirimu, dan itu sudah sangat luar biasa. Terima kasih sudah mendengar. Semoga hatimu semakin kuat dan hidupmu semakin tenang.